Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erminawati mewakili kelompok 3 yang terdiri atas saya sendiri Erminawati, Eli Fitriani, dan Herni. Kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Advancing Your Instructional Design Skill. Yang saya hormati dosen pengampu kami yaitu Dr. Muhammad Kifli FGVIA MCom. Kita akan mempelajari tentang hakikat desain instruksional. Apa sih desain instruksional itu? Nah, di sini desain instruksional adalah keseluruhan proses analisis kebutuhan dan tujuan belajar serta pengembangan teknik mengajar dan materi pembelajarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apa saja bagian dari desain instruksional itu? Yang pertama adalah pengembangan paket pembelajaran. Yang kedua, kegiatan mengajar. Yang ketiga, uji coba. Yang keempat, revisi. Dan yang kelima, evaluasi hasil belajar. Kompetensi desainer instruksional itu apa sih? Nah, yang pertama adalah kemampuan berkomunikasi yang baik, up to date, berpikiran terbuka, dan yang terakhir dia bagaimana mendukung kompetensi sebagai desainer instruksional. Nah, jadi kemampuan komunikasi itu berasal dari kemampuan berbicara secara efektif melalui media tertulis, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah kekinian atau up to date. Jadi terbukti dengan kemampuan untuk cepat mempelajari sesuatu dan mengadopsi ilmu pengetahuan. Nah, seorang desainer instruksional juga dia harus memiliki pikiran terbuka. Bagaimana dia memahami konsep baru. Yang keempat adalah mendukung kompetensi desainer instruksional. Jadi dia memahami metodologi profesi pilihan mereka. Nah, ini kompetensi inti yang harus dimiliki seorang desainer instruksional, yaitu satu, memiliki kemampuan perencanaan dan analisis. Yang kedua, merancang dan mengembangkan. Yang ketiga, menerapkan dan mengelola. Nah, bidang keahlian apa saja sih yang dimiliki oleh seorang desainer instruksional? Yang pertama adalah perancang kurikulum. Yang kedua, pengembang e-learning. Yang ketiga, spesialis media. Yang keempat, spesialis penulisan. Yang kelima, spesialis manajemen pembelajaran. Dan keenam, manajer proyek. Nah, bagaimana seorang desainer instruksional bekerja dengan subject matter expert? Nah, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan subject matter expert. Nah, subject matter expert atau SME itu adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang bidang atau topik tertentu. Nah, SME ini disebut juga sebagai narasumber ahli. Narasumber ahli ini bisa kita ambil dari dalam organisasi ataupun di luar dari organisasi. Nah, bagaimana kriteria seorang subject matter expert? Yang pertama, memiliki performa yang tinggi. Yang kedua, dapat menjadi referensi bagi orang lain di bidangnya. Jadi dia itu sebagai seorang pakar yang bisa dimintain pendapatnya oleh orang lain di bidangnya. Yang ketiga, memiliki sertifikasi profesi bagi pengetahuan tertentu. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk membuat dan mengedit tulisan ilmiah. Yang kelima, memiliki hasrat dan kemauan untuk berbagi pengetahuan. Jadi seorang SME ini dia harus harus mau berbagi dengan orang lain gitu. Nah, apa peranan subject matter expert? Yang paling utama itu adalah mengatasi masalah yang ada di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, tanggung jawabnya apa saja? Yang pertama, dapat menganalisis masalah yang berkaitan dalam bidangnya yang kini sedang dihadapi perusahaan. Yang kedua, menyediakan data dan rencana yang dapat membantunya untuk memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, membuat penjelasan dari hasil analisisnya dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, membuat rekomendasi apa saja yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi.
Jadi seorang desainer instruksional harus bisa bekerja sama dengan narasumber ahli untuk menciptakan atau mengatasi permasalahan, menciptakan sesuatu produk ya, seperti kita e-learning gitu ya. Nanti atau dia dapat menyelesaikan masalah yang ada. Nanti masalah bagaimana manajemen proyek itu akan saya bahas di video selanjutnya. Nah, demikianlah kesimpulannya yang dapat kami buat adalah untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan SME, kita harus memahami peran mereka dalam desain kursus. Nah, SME tidak hanya menyediakan konten untuk kursus, tetapi juga akan mereview dokumen desain dan skrip serta media uji dan penilaian keakuratannya. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.